Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 12? Untuk pelajaran PPKN di semester ini, seperti Ibu bilang, ada 2 bab ya. Bab yang pertama itu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari judul babnya saja, sebetulnya di sini adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum mempelajari bagaimana pengaruhnya iptek terhadap negara kita, Ibu akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan iptek di dunia. Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang secara pesat di dunia dari masa ke masa. Nah, kalau kita berbicara iptek, maka kita tidak akan lepas dari perjalanan revolusi industri ya. Nah, karena revolusi industri ini menandai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Sejauh ini revolusi industri telah berjalan sampai ke dekade atau sampai ke 4 ya. Jadi revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Nah, Ibu akan bahas satu persatu dari mulai revolusi industri 1.0. Baiklah, agar sistematis Ibu akan mulai jelaskan dari yang pertama dulu ya, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini terjadi pada abad ke-18, di mana di sini ditemukan mesin uap. Nah, jadi dulu itu di sektor pertanian, pertambangan dan lain-lain itu dikerjakan oleh tenaga manusia dan tenaga hewan. Tapi begitu ditemukan mesin uap, maka pekerjaan manusia dan pekerjaan hewan sudah berkurang sangat banyak, terutama yang menggunakan tenaga yang sangat kuat gitu ya. Nah, karena mesin uap ini bisa mengangkut barang dengan sangat dalam komposisi yang besar, sehingga pekerjaan lebih mudah, lebih praktis, lebih akurat dan lebih efektif. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi dampak ekonomi di setiap negara, sehingga pendapatan per kapita di setiap negara itu naik sampai 6 kali lipat karena ditemukan mesin uap ini. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah revolusi industri 2.0. Ada apa di revolusi industri 2.0? Baiklah, untuk revolusi industri 2.0 ini sebetulnya disebut sebagai revolusi teknologi. Karena penemuan yang ada di dalam revolusi 2.0 ini sangat luar biasa. Nah, revolusi 2.0 ini terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Di mana di sini ditemukan tenaga listrik ya, pembangkit tenaga listrik. Jadi listrik itu kan kebayang ya, di rumah kita kalau nggak ada listrik gimana gitu. Nah, pertama kali ada listrik itu kalian bisa bayangkan bagaimana sebuah sektor industri, sektor perekonomian di segala bidang juga gitu, ini akan berpengaruh sangat pesat karena listrik memang sangat membantu ya. Nah, jadi dari teknologi listrik ini ditemukannya telepon, pesawat dan lain-lain, sehingga perkembangannya sangat pesat. Jadi di abad ini teknologi begitu pesat berkembang karena ditemukannya listrik. Itu 2.0. Selanjutnya kita akan bahas revolusi industri 3.0. Gimana, masih penasaran atau sudah ngantuk? Mudah-mudahan masih mau menyimak dan masih semangat untuk mendengarkan revolusi industri berikutnya. Nah, sekarang kita revolusi industri 3.0 ya. Ada apa sih di revolusi ini? Di sini ditemukan teknologi internet dan digital. Nah, kalau di revolusi industri 2.0 itu kan ditemukan listrik sehingga memicu adanya kehadiran kendaraan-kendaraan yang praktis seperti mobil, pesawat. Nah, kalau di revolusi industri 3.0 ini menggabungkan keduanya. Kendaraan juga bisa gitu ya. Teknologi listrik dari adanya kendaraan menggabungkan dengan sistem internet, sistem online. Jadi ini lebih praktis. Sebetulnya untuk tidak ketinggalan zaman, maka setiap orang harus masuk dan mengambil bagian ke dalam revolusi industri 3.0 ini, di mana teknologi internet memang harus segera digunakan. Tapi ada sisi negatifnya nih. Ini menjadi ancaman bagi tenaga manusia. Dimana kalau di revolusi industri 2.0 nih ya, satu mesin dikerjakan misalnya di industri dikerjakan oleh 20 orang. Tapi di revolusi industri 3.0 ini 20 mesin bisa dikerjakan satu orang karena ini sistemnya otomatis, karena kan internet digital menggabungkan semuanya. Pekerjaan di industri lebih praktis. Tenaga manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Nah, ini ancaman bagi manusia. Makanya kalian nih harus dipikirkan, kira-kira nanti kalian mau menjadi apa di masa depan nanti, pekerjaan seperti apa yang bisa kalian lakukan yang tidak perlu digantikan oleh tenaga robotik gitu ya, tenaga mesin. Itu revolusi industri 3.0. Nah, sekarang yang terakhir adalah revolusi 4.0. Mari kita bahas yang terakhir, yaitu revolusi industri 4.0. Kayaknya kalian sudah mulai menggambarkan kira-kira kecanggihan apa lagi yang terjadi di dunia ini. Setelah tadi 1.0, 2.0, 3.0 begitu canggihnya, udah kebayang nggak revolusi industri 4.0 canggihnya kayak gimana?
Apa sih yang muncul di revolusi industri 4.0? Pasti udah ada yang tahu ya. Artificial intelligence, ya, Internet of Things. Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang begitu membuat segalanya menjadi praktis dan sangat-sangat canggih. Contohnya gini aja. Kalau kalian nggak tahu sih, ngalamin nggak sih nyimpen data di disket gitu? Kalau ibu dulu ngalamin, kalau kita udah ngetik misalnya ya, udah ketik tugas, kita taruh di disket atau sekarang di flash disk gitu ya. Nah, tapi di revolusi industri 4.0 ini kita sudah tidak memerlukan alat-alat itu lagi. Kita hanya tinggal nyimpan di cloud, di awan istilahnya. Jadi begitu di jalan kita perlu data, kita tinggal buka handphone, buka internet, udah langsung datanya bisa kita ambil di awan. Segitu mudahnya. Dan bahkan di revolusi industri 4.0 ini ditemukan banyak macam lagi kecanggihan-kecanggihan yang memang diciptakan oleh manusia yang ingin lebih praktis, ingin lebih membuktikan dirinya mampu. Diciptakanlah robot-robot yang menggantikan tenaga manusia. Sebetulnya kehidupan kita semakin terancam ya. Makanya ibu bilang tadi, kalian sudah siapkan apa untuk masa depan kalian? Semua pekerjaan nyaris nanti akan habis oleh robot. Dan akan lebih, perusahaan-perusahaan itu akan lebih memilih robot karena praktis kan. Robot nggak akan demo seperti manusia yang misalnya kesejahteraannya dipangkas, kita langsung demo. Tapi kalau robot kan enggak, langsung demo. Tapi kalau robot kan enggak. Kemudian robot juga tidak akan lelah. Ketika robot lelah, ya nggak mungkin, paling rusak juga tinggal dibetulkan. Tapi kalau manusia, tenaganya terbatas, kemudian hatinya juga harus dijaga. Jadi banyak kendala, sehingga perusahaan-perusahaan besar ya pasti lebih memilih teknologi robot. Sekali lagi, coba kalian pikirkan, sekarang ini bekerja keras saja sudah tidak cukup, tapi memang harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Revolusi industri 4.0, mau tidak mau, suka tidak suka, mari kita hadapi. Sisi positifnya tentu saja memberikan kemudahan, kepraktisan dalam berbagai bidang, tapi sisi negatifnya kita mudah tersingkir dalam hal profesi, dalam hal pekerjaan. Nah, ini jangan dijadikan sebuah kelemahan. Justru ini menjadi pecut bagaimana caranya kita masih bisa bekerja dengan cerdas, yaitu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, anak-anak, demikian sekilas tentang bagaimana perkembangan teknologi di dunia. Mudah-mudahan kalian ada gambaran ya tentang revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0. Nah, selamat merenungkan, selamat mempelajari. Jangan puas dengan apa yang ibu jelaskan di pertemuan sekarang, tapi kalian harus mencari literasi yang lain yang lebih banyak yang akan membuat wawasan kalian lebih luas lagi. Sekian untuk pertemuan kita kali ini di bab 1. Nanti kita akan tambah lagi materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.